Bapak Asep Rafiuddin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Perkenalkan, saya Zahrina Melza Putri dengan NIM 12012300631 dari kelas RA12 Prodi Manajemen semester 4. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS pada mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Adapun materi yang akan saya sampaikan yang berjudul Kepemimpinan dalam Organisasi, semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi kepemimpinan dalam organisasi. Berikut adalah daftar isi yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu 1. Pengertian kepemimpinan, 2. Pengertian kepemimpinan dalam organisasi, 3. Teori kepemimpinan dalam organisasi, 4. Pendekatan dalam kepemimpinan, 5. Gaya kepemimpinan, 6. Macam-macam gaya kepemimpinan, 7. Pengaruh kepemimpinan dalam organisasi. Materi yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang di dalamnya melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang agar mencapai tujuan bersama. Amri Sumarmono dan Rahaja 2016. Definisi lain yang lebih sistematis memahami makna kepemimpinan adalah pandangan Katz dan Han. Menurut mereka, dari berbagai definisi tentang kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yakni kepemimpinan sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah seni dan proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengelola, mengarahkan, dan memotivasikan anggota organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif. Teori kepemimpinan dalam organisasi. Ada beberapa teori kepemimpinan dalam organisasi, yaitu 1. Teori sifat. Kecerdasan, inisiatif, keterbukaan, dan perasaan humor, antusiasme, kejujuran, simpatik, dan kepercayaan pada diri sendiri atau PD. 2. Teori kelompok. Berskala psikologi sosial. Pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya. Konsep sosiologi memperhitungkan dan membantu pengikutnya memberi perhatian. 3. Teori situasional dan model kongruensi. Hubungan pemimpin dan struktur fungsi, derajat tugas dan struktur tugas, otoritas formal atau kongruensi diterima oleh pengikutnya, tugas dan semua berhubungan dengannya ditentukan dengan cara jelas, penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal. 4. Teori jalan kecil tujuan. Kepemimpinan direktif, pemimpin mendukung, partisipatif, pemimpin berorientitas pada prestasi. Pendekatan dalam kepemimpinan. Terdapat 4 pendekatan kepemimpinan yang dijelaskan dalam poin-poin berikut. Pendekatan sifat. Kesuksesan dan kegagalan pemimpin ditentukan oleh sifat yang dimiliki sejak lahir. 2. Pendekatan keahlian individu. Pemimpin merupakan fokus dari pendekatan keahlian dan pendekatan sifat. 3. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku berdasarkan pada pemikiran bahwa sikap dan gaya kepemimpinan mampu membentuk kesuksesan atau kegagalan seorang pemimpin. 4. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional atau pendekatan kongruensi didasarkan pada pendapat tentang kesuksesan kepemimpinan Syamdu Kibadu dan Novianti Dejafri 57. Tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pemimpin saja. Materi selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin membawa diri sebagai pemimpin dan tampil dalam menggunakan kekuasaan. Wijaya Widyati dan Rahmayati 2018. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola pikir perilaku seseorang yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Ada yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok,
Membentuk gaya kepemimpinan. Macam-macam gaya kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter ditandai dengan pengambilan keputusan yang sentralistik dan kontrol yang ketat terhadap bawahan. Pemimpin dengan gaya ini memberikan perintah dan menentukan apa yang harus dilakukan bawahan. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis melibatkan partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan dan memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan masukan dan pendapat. Pemimpin dengan gaya ini mendengarkan dan menghargai kontribusi bawahan. 3. Gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional berfokus pada menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Pemimpin dengan gaya ini menunjukkan visi yang kuat, membangkitkan semangat, dan membantu bawahan untuk mencapai potensi maksimal mereka. 4. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ditandai dengan memberikan tingkat kebebasan yang besar kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan mengelola tugas mereka sendiri. Pemimpin dengan gaya ini memberi sedikit petunjuk atau pengawasan. 5. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang lebih mengedepankan kecenderungan memberi perintah dan pengawasan yang tinggi terhadap setiap anggota atau para karyawan dari pimpinan tersebut. Selanjutnya, pengaruh kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam organisasi, baik dari segi pencapaian tujuan, kinerja, budaya, hingga motivasi anggota organisasi. Beberapa pengaruh utama kepemimpinan dalam organisasi antara lain yaitu penentu keberhasilan organisasi. Kepemimpinan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penggerak perubahan dan adaptasi. Kepemimpinan berperan sebagai pusat perubahan signifikan dalam organisasi. Meningkatkan kinerja dan produktivitas. Gaya kepemimpinan yang baik terbukti mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, baik itu dalam konteks perusahaan, lembaga pemerintah, maupun organisasi mahasiswa. Membangun budaya dan motivasi organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat membentuk budaya organisasi yang positif, meningkatkan motivasi kerja anggotanya. Mengatasi konflik dan meningkatkan harmoni. Pemimpin yang kompeten mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis, mengatasi konflik internal, serta membangun hubungan yang baik antar anggota. Menjadi teladan dan sumber inspirasi. Pemimpin dengan visi, etika, dan kepercayaan diri yang tinggi menjadi teladan bagi anggota organisasi. Berikut adalah kesimpulannya. Kepemimpinan dalam organisasi merupakan elemen kunci yang sangat menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai teori dan gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, transformasional, dan laissez-faire menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi organisasi. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengambil keputusan dan mengelola tim, tapi juga menjadi teladan penggerak perubahan dan pencipta budaya kerja yang positif dan gaya kepemimpinan yang tepat. Kinerja dan produktivitas anggota dapat meningkat, konflik dapat diminimalkan, dan semangat kerja dapat terjaga. Oleh karena itu, pemahaman tentang kepemimpinan yang baik sangat penting bagi keberlangsungan atau kelangsungan dan kemajuan sebuah organisasi. Daftar pustaka. Berikut adalah
sumber-sumber yang saya masukkan kepada presentasi kali ini. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini, baik dari segi isi maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak Asep Rafiuddin SEMM selaku dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.